warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang kelas 7 di SMP. Nah, apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas sekarang adalah mengenal tata surya. Nah, sebenarnya apa sih itu tata surya dan apa aja sih komponen yang ada di dalamnya? Yuk, mari saksikan video berikut ini. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas tentang apa itu sebenarnya tata surya. Nah, tata surya itu sebenarnya adalah bagian dari galaksi. Nah, jadi galaksi pun juga bagian dari alam semesta. Jadi, maksudnya apa sih sebenarnya? Jadi, tata surya itu adalah sekumpulan sistem di mana dia punya satu bintang. Nah, kalian tahu nggak sebenarnya bintang itu banyak kan? Nggak hanya satu. Nah, karena banyak, berarti tata surya di galaksi kita tuh sebenarnya banyak nggak? Banyak kan? Apalagi alam semesta. Kenapa? Karena alam semesta itu juga terdiri dari jutaan atau mungkin miliaran galaksi yang ada di alam semesta kita. Jadi tata surya itu sangat banyak sekali gitu. Nah, apalagi kita sebagai manusia yang ukurannya menurut kita tuh sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan kumpulan dari berbagai tata surya yang ada di alam semesta kita. Nah, tapi sebenarnya apa yang mana yang akan kita bahas sebenarnya di tata surya ini? Nah, karena kita berada di mana? Di bumi dan pusat peredaran kita adalah siapa? Matahari. Nah, maka yang akan kita bahas adalah tata surya yang ada di kita. Matahari sebenarnya adalah bintang gitu ya. Bintang yang salah satu bintang kecil. Ya. Bintang kecil ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya itu ada namanya ilmu namanya relativitas. Nah, kalau misalkan kamu benda lebih dekat, gimana coba? Akan lebih besar kan? Tapi kalau misalkan, contoh deh, misalkan kamu lihat pesawat gitu ya, di di langit. Waktu kamu lihatnya di bandara, itu pesawat gede banget, ya kan? Saking gedenya, ukuran tubuh kamu itu sangat kecil dibandingkan dengan ukuran si pesawat. Tapi kalau kamu lihat di langit, loh, kok itu pesawatnya makin kecil ya? Kenapa? Nah, itu adalah relativitas. Kenapa? Karena saking jaraknya yang menentukan. Jadi, semakin jauh benda tersebut, maka benda tersebut akan semakin kecil. Nah, matahari itu adalah bintang yang terkecil, salah satu bintang yang terkecil. Kok kita bisa nyebutnya seperti itu, tapi kenyataan kan katanya matahari sangat besar. Apa coba? Ya betul. Nah, bintang yang kamu lihat di malam hari itu sebenarnya adalah jaraknya sangat jauh sekali dari bumi kita. Nah, ya kan? Tapi kalau matahari itu lebih dekat dengan kita sehingga ukurannya lebih besar dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit malam, ya enggak? Nah, karena matahari adalah bintang, jadi dia pasti punya sistem di dalam itu. Jadi ada yang mengitari dia, terkenal dengan tata surya. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang yang mengitarinya dia nih, yang mengitari matahari itu, ada apa aja dan komponen seperti apa yang ada di dalam matahari. Oke, kita bahas di pembahasan kali ini. Oke, baik. Nah, ini adalah matahari ya kan? Ini adalah matahari. Matahari ini dia punya diameter sebesar 1.391.980 kilometer. Wow, sangat besar sekali ya nggak? Nah, terus masanya juga adalah 1,99 kali suhu pangkat 30 kilogram. Sangat berat, ya kan? Kalau kamu timbang apa namanya mobil aja itu lebih berat ya, apalagi ini dengan massa segitu besar. Nah, kemudian rapatannya juga 1,41 gram per cm kubik, jadi sangat rapat sekali. Kemudian eh, di sini kita lihat di gambar ini ada beberapa bagian pada matahari. Oke, jadi di matahari itu ada namanya convective zone, kemudian ada namanya radiative zone, ada core,
ada sunspots, kemudian ada photosphere, kemudian ada corona hole, kemudian ada chromosphere, ada corona. Nah, corona mungkin yang sekarang yang apa namanya dinamakan dengan virus ya. Sekarang juga ada kemusnahan di beberapa negara ya. Mari kita doakan semoga virus ini cepat hilang dan kita bisa berakhir kali ya. Nah, corona itu sebenarnya adalah bagian dari luar matahari. Nah, karena bentuknya seperti itu, maka si virusnya diambil dari nama si corona ini. Nah, kemudian ada flar. Kemudian ada namanya prominent. Nah, kan kita bahas sebenarnya apa sih sebenarnya bagian-bagian ini. Oke, kita lihat. Nah, di sini itu penampakan di matahari ya. Matahari juga pernah erupsi pada daerah ultraviolet pada tahun 1996. Ada juga sinar matahari yang diamati di daerah sinar X pada tahun 1994. Nah, yang di sini itu adalah apa namanya kondisi matahari jika kalau kita lihat lebih dekat dari biasanya gitu kan. Kalau kamu mungkin jaraknya dari dekat Merkurius mungkin ya bisa kelihatan seperti itu, tapi kalau di kita biasanya pada siang hari itu matahari seperti ini kan. Nah, kok bisa seperti itu? Karena kenapa? Karena pertama adalah jaraknya sangat jauh, yang kedua adalah cahaya intensitasnya sangat tinggi sekali. Nah, intensitasnya itu, nah kan kita bahas sebenarnya berapa sih panasnya yang ada di matahari itu, ya kan? Atau seberapa panasnya kekuatan. Intinya adalah panas yang dihasilkan dari matahari ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat gini, matahari aja itu sangat panas sekali. Tapi sebenarnya matahari itu masih dingin dibandingkan dengan bintang-bintang lain. Kenapa? Karena pertama adalah matahari bintang terkecil, ya kan? Saya salah satu bintang yang terkecil kan. Yang kedua adalah dia punya intensitas juga dibandingkan dengan bintang lain itu sebenarnya adalah masih dingin. Makanya kenapa di malam hari itu bintang-bintang itu ada yang terang banget, ada yang enggak dan ada yang redup. Nah, kenapa? Karena ya itu ada dua faktor. Yang pertama adalah karena jaraknya, yang kedua karena kekuatan cahayanya.